Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Serta kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengawalinya, mari kita awali di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Bapa di surga. Kami menaikkan pujian kami serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini Allah kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Firman Tuhan menuliskan demikian. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia berhenti dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kekerasan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua peristiwa yang dialami oleh para umat Israel yang sangat terpukau dengan pengajaran Yesus. Peristiwa pertama adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Firman Tuhan menuliskan 5.000 orang ini hanya laki-laki saja. Artinya ada lebih dari 5.000 orang yang hadir pada saat itu ketika Yesus mengajar. Firman Tuhan menuliskan bahwa ketika Yesus selesai mengajar, 5.000 orang yang terhitung hanya laki-laki saja pada saat itu memiliki satu masalah yang baru, yaitu mereka lapar. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Namun
yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mungkin mereka dapat dikenyangkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Karena yang ada saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan masalahnya adalah ada 5.000 orang laki-laki saja yang disebut, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya kalau ditotali semuanya, bahwa ada lebih dari 5.000 orang. Tetapi firman Tuhan menuliskan bahwa 5.000 orang yang terhitung hanya laki-laki saja itu dapat makan sampai kenyang, dan bahkan sisa 12 bakul. Dan peristiwa kedua, mujizat kedua, yaitu Yesus berjalan di atas air. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sangat mengherankan, di ayat ke-52 dituliskan bahwa meskipun demikian hati mereka tetap degil. Kata degil di sini dalam bahasa Yunani memakai kata poro, yang artinya membatu. Hati batu, keras hati, tegar tengkuk. Mereka tidak juga percaya meskipun mereka melihat begitu banyak mujizat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa banyak dari antara kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, padahal Dia adalah Allah yang baik? Karena hati kita masih hati batu. Kenapa banyak orang selalu menolak Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena hati mereka membatu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita tidak memiliki pengenalan akan Allah secara mendalam? Masalahnya ada di hati. Ini adalah masalah serius, Bapak Ibu yang terkasih. Meskipun Injil diberitakan, tapi kalau hati orang membatu, maka Injil tidak dapat menerobos sampai kedalaman hati. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa Injil itu berkuasa. Bagian kita hanyalah memberitakan, dan biarkan Injil dan kuasanya itu menerobos sampai ke hati, meskipun hati yang keras dapat dilembutkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda bagaimana cara untuk memecahkan sebuah batu? Dengan cara yang lembut, yaitu dengan tetesan air yang terus menerus. Air yang diteteskan terus menerus ke batu yang keras. Terus menerus, mungkin tidak 1-2 hari, tetapi berhari-hari dan bahkan sampai bertahun-tahun. Batu itu akan pecah, akan terbelah dengan hanya tetesan air yang terus menerus. Nah, demikian pula juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Injil yang diberitakan secara terus menerus itu dapat melembutkan hati yang keras. Amin. Firman Tuhan yang terus diberitakan itu dapat melembutkan hati yang keras. Makanya kalau ada di antara kita pergumulannya adalah, Pak Pendeta, suami saya masih jauh dari Tuhan, istri saya, anak-anak saya masih belum percaya. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Teruslah berdoa. Amin. Dan terus beritakan Injil. Terus tumpang tangan kepada mereka ketika mereka lagi tidur. Dan kegiatan itu, aktivitas itu, doa yang terus menerus, firman atau Injil yang terus menerus diberitakan, satu waktu akan melembutkan hati mereka, dan mereka dapat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih.
hati yang lembut. Amin. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah ditegur, hati yang berbelas kasihan, hati yang berkemurahan, hati yang kudus, hati yang suci, hati yang rela, hati yang penuh dengan kasih, hati yang berbelas kasihan kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Tentang hati, mari kita terus jaga hati kita. Amin. Hati tetap lemah lembut, hati tetap berbelas kasihan, dan tetap yakin bahwa hati orang yang keras itu dapat dilembutkan oleh kuasa Injil. Amin. Hati orang yang keras itu dapat dilembutkan oleh doa yang terus-menerus secara konsisten kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya.